Video ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan vocab dan grammarmu secara bersamaan agar hemat waktu. Sekarang kita belajar vocab dulu ya. Perhatikan pengucapannya. Convict, membuktikan bersalah, menghukum. Sentence, menghukum juga. Sue, menuntut, menggugat. Severe, berat, keras. Suspect, tersangka. Jedakan lalu hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites sama saya. Bagi yang sudah belajar video-video sebelumnya secara berurutan, tentu sudah hafal video vocab ini ya. Tidak perlu menghafal lagi ya. Loh, padahal kenapa harus diulang vocab yang udah diajarkan diulang lagi? Agar makin ingat untuk jangka waktu yang lama. Kalau tidak diulang, lupa lagi ya. Yo, sekarang dites ya yang sudah hafal ya. Suspect, ayo apa artinya? Ayo tadi suspect, ayo apa? Tersangka. Convict, ayo apa convict? Membuktikan bersalah. Sue, apa sue? Mengadukan ke pengadilan. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi berarti belum hafal vocabnya, mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya ya. Karena hafal vocab akan memudahkanmu mengerti pelajaran grammar dan latihan grammar yang akan diajarkan di video ini ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijerakan. Yo, yang sudah hafal terjemahkan. Tersangka, kalau sue mengadukan ke pengadilan. Kalau ada was pakai ed berarti pasif. Diadukan ke pengadilan. Nah, ini juga pasif. Convict kan membuktikan bersalah. Ini pasif berarti terbukti bersalah. Dan sentence menghukum. Ini pasif berarti dihukum secara berat atau dihukum berat. Ini ya terjemahannya. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Hold, held, held, menyelenggarakan, memegang. Atmosphere, suasana. Ceremony, upacara. Presidency, jabatan presiden. Handover, penyerahan. Intimate, akrab. Jelaskan dan hafalkan lagi vocabnya seperti tadi ya. Ayo, ini yang baru dihafal, dites lagi. Ayo. Oh, ini kalimat pertanyaan, berarti apakah ya? Ayo, terjemahkan. Apakah Indonesia menyelenggarakan, yang digarisbawahi terjemahan mundur dari belakang, upacara penyerahan jabatan presiden G20 di Bali dalam suasana akrab tahun 2022. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan. Ini jawabannya ya. Hafalkan lagi terakhir ya, agar vocabmu tambah banyak terus. Yang sudah hafal jangan menghafal lagi ya. Fence, pagar. Gate, pintu gerbang. Rusty, berkarat. In the past dulu. Hafalkan lagi ya, seperti tadi, jedakan. Ya, sekarang saya akan menerangkan 3 grammar. Ya, A, B, C. Sebetulnya grammar ini sudah diajarkan di video sebelumnya, tapi secara terpisah. Sekarang disatukan 3-tiganya. Ya, agar makin mengerti apa perbedaannya. Ya. Oke, saya akan menerangkan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat pertanyaan ya. Yang akan saya ajarkan adalah kalimat aktif yang A, kalimat pasif yang B, dan kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak punya kata kerja yang C. Ya. Oke, kita bahas rumusnya. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Ya. Misalkan membawa, berlari. Rumusnya did ditambah subjek dan kata kerjanya ke 1. Yang B, kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter. Misalkan, diselenggarakan, ya, terselenggarakan. Rumusnya was were ditambah subjek, kata kerjanya ke 3. Jadi kalau yang A dan B adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Tuh, ada kata kerjanya. Kata kerja kan verb 1, verb 3. Ya. Sedangkan yang C adalah untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Atau predikatnya bukan verb, bukan kata kerja ya. Rumusnya was atau were tambah subjek ditambah bukan kata kerja, bukan verb. Bukan verb itu apa? Bisa adjektif kata sifat, bisa noun kata benda, bisa adverb kata keterangan. Ya. Ayo, jadi ada 3 rumus yang akan kita pelajari. Misalkan ada kalimat seperti ini. Apakah Indonesia menyelenggarakan upacara penyerahan jabatan presiden G20 di Bali? Gitu kan? Nah, ini penentu rumus harus pakai rumus A, B, C adalah vocab hitam merah di tengah. Nah, ini penentu rumus, ini predikatnya penentu rumusnya. Oke, sekarang jadi ini penentu rumusnya ya. Jadi kita lihat menyelenggarakan. Nih lihat
Oh, menyelenggarakan itu kan kata kerja, ada me. Kalau me itu aktif, oh berarti harus pakai rumus A, gitu ya. Jadi mari kita terjemahkan. Apakahnya did, gitu kan ya, kan pakai rumus A. Terus Indonesia subjeknya Indonesia. Menyelenggarakan berarti kata kerjanya harus bentuk ke satu. Hold, ya bukan held, head. Kalau head kedua, ketiga ya. Jadi ini kalimat aktif. Apakah Indonesia menyelenggarakan, gitu kan ya. Kalau sudah beres rumus, kan rumus beres sampai sini. Kata-kata lain masukin aja. Upacara penyerahan jabatan Presiden G20. Nah ini terjemahannya ini compound noun. Terjemahan dari belakang, paling belakang. G20 gitu ya. Presidency Handover Ceremony. Nah ini G20 Presidency Handover Ceremony ya. Beres sampai sini masukin di in. Bali dalam in. Nah, suasana akrab dibalik jadi akrab suasana. Jadi intimate atmosphere gitu ya. Terus D-nya in 2022 2022. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah beres rumus kata lain tinggal masukin ya. Sekarang berarti ini pakai rumus A ya tadi. Sekarang contoh nomor 2. Nih, apakah tersangka digugat terbukti bersalah dihukum? Oh, ini diter pasif. Berarti pakai rumus B ya. Tuh ya. Dihukum berat oleh pengadilan. Nah, kita terjemahkan pakai rumus B. Rumus B pakai was ya. Karena tersangkanya satu, berarti pakai was ya. Berarti apakahnya was. Nah, masukin subjeknya, tersangka. The suspect. Nah, digugat pasif, kata rumus B kalau pasif berarti harus pakai kata kerja ketiga. Berarti should. Nah, ini kata kerja ketiga ya. Terbukti bersalah pasif juga kan, berarti harus verb 3. Convicted. Gitu ya. Terus masukin, ini anggap ada kata dan and. Terus dihukum pasif lagi. Kalau pasif harus kata kerja ketiga. Sentence. Nah, beres ya. Setelah beres rumus, masukin aja kata berat. Berat severely by pengadilan in the court. Gitu ya. Nah, gitu ya. Padahal kan ini verb 2 sama verb 3 sama aja kan. Taunya ini verb 3 dari mana? Tidak ada rumus kayak gini. Was were subjek ditambah verb 2. Tidak ada. Jadi kalau ada was were, patif verb 3 ya, gitu ya. Sekarang contoh nomor 3. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan ya. Apakah pagar dan atap berkarat dulu? Nah, gitu ya. Nah. Oh, ini penentu rumus. Berkarat itu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Berarti harus pakai rumus C ya, ini ya. Tuh, pakai was were, tapi ke belakangnya bukan kata kerja ya. Jadi apakahnya? Karena pagar dan atapnya 2, jadi pakai were. Were, apakahnya? Terus masukin pagar dan atap, the fence and the roof. Nah, baru sampai subjek ya. Terus masukin aja bukan kata kerjanya, yaitu berkarat. Berkarat, rusty. Gitu ya. Dulu, in the past. Gitu. Jadi ini pakai nomor 3, pakai rumus C. Gitu ya. Jadi ada rumus A, B, C. Gitu ya. Sekarang, jelaskan dan fahami. Sampai ngerti sekali. Ketiga rumus, bukan 2 rumus ya. 3 rumus di atas. Karena akan langsung dites. Nanti saya tes loh. Misalkan, sebutkan kalimat yang pasif, rumusnya. Inggris banyak jawab, was, were, subjek, verb 3. Gitu. Sebutkan kalimat aktif. Did, subjek, verb 1. Nah, jadi rumusnya harus hafal juga ya. Kalau rumus hafal, nanti kan kita akan latihan. Ya, akan latihan ketiga rumus ini. Akan lebih mudah. Ya, jadi akan hafalkan, fahami. Kalau sudah menghafal, sudah hafal, sekarang saya tes ya. Rumusnya sudah hafal belum? Sebutkan rumus kalimat bertanya simple past, tapi yang aktif, ber. Ayo, sebutkan. Kalau bisa cepat, ayo sebutkan. Iya, did, subjek, verb 1. Ya. Kalau kalimat pasifnya gimana? Sebutkan kalimat pasifnya, rumusnya. Iya, was, were, subjek, verb 3. Kalau kalimat yang tidak memiliki kata kerjanya, kan tadi ada 3 ya, yang rumus C-nya gimana? Ayo sebutkan. Iya. Was, were, subjek ditambah bukan verb. Bukan verb itu apa? Bisa adjective, bisa noun, bisa adverb ya. Jadi yang pakai did itu kalimat aktif tuh ya. Tuh. Yang A, yang kalimat pasif dan kalimat yang tidak punya kata kerja sama pakai was were ya. Bedanya kalau yang pasif setelah was were kata kerjanya ketiga, kalau yang tidak punya kata kerja setelah was were bukan kata kerja. Nggak ada bentuk ketiga ya. Bukan kata kerja itu apa? Bisa adjective kata sifat, bisa noun kata benda, bisa adverb kata keterangan. Ya, sekarang mari kita latihan. Ketiga, agar mudah, 3 rumus tersebut saya tampilkan di atas ya, rumus ABC, tapi nanti akan dihilangkan.
Nah, ini maaf, ini nggak ada harusnya. Ini perintahnya amati atau terjemahkan. Ketika menerjemahkan harus dipantas-pantas. Ini ada su, menuntut, dituntut, gitu kan. Konflik kan membuktikan bersalah atau terbukti bersalah harus di pantas-pantas atau di atau ter ya. Ya. Rumusnya perintahnya terjemahkan agar mengetahui kesalahan di vocab hitamnya. Jadi terjemahkan dulu ya. Setelah diterjemahkan akan ketahuan maksudnya apa kesalahan di vocab hitamnya ini. Ya, ini. Oh, ini kalimat pertanyaan ya. Nah, ini apakah tersangka mengadukan ke pengadilan atau diadukan ke pengadilan ya? Masa tersangka diadukan kali ya? Diadukan ke pengadilan, masa konflik kan membuktikan bersalah, masa apakah tersangka membuktikan bersalah? Di sini maksudnya terbukti bersalah, lebih cocok itu ya. Terbukti bersalah dan ini juga dihukum berat oleh pengadilan. Nah, jadi pantasnya dia dan ter ya. Nah, digugat, terbukti bersalah dan dihukumnya. Di itu pasif. Kalau pasif harus pakai rumus B ya, berarti harus pakai was. Oh, ini salah pakai di, berarti ini salah ya. Ini dija ganti karena subjeknya sendiri dija ganti sama was ya. Was gitu ya. Kita lihat, oh pasif itu verb 3, ini verb 1 tuh, berarti harus verb 3. Pakai D dong, berarti should, S-U-E-D. Oh, pasif harus verb 3, ini juga verb 3. Harusnya convicted, sentence-nya juga dihukum kan, maksudnya tuh dihukum. Harus verb 3. Sentence ya, verb 3 semua ya. Jadi ini salah, ganti jadi hijau tuh, bos ya. Su ini salah, pakai D kan harus verb 3, ini yang benarnya. Convict ini salah, yang benar ini convicted. Sentence ini salah, yang benar pakai D ya, sentence. Ini yang benarnya ya. Nomor 2 sekarang, ya, terjemahkan lagi. Apakah pagar dan atap berkarat gitu ya? Dulu ya, berkarat. Kita lihat berkarat itu bukan kata kerja, pakai rumus C dong tuh buzzword. Oh, ini salah did ya, berarti harusnya did. Ya, salah did bukan verb. Nah, rusty itu bukan verb, kata sifat nggak punya kedua ketiganya. Rusty nggak ada, hanya satu bentuk kata, hanya satu bentuk aja rusty ya gitu ya. Gitu ya. Jadi ini salah did, harusnya ganti were. Ini rusted, nggak ada bentuk kayak ini rusted. Harusnya bentuk ke satu aja. Ingat kata sifat nggak punya bentuk kedua ketiga ya, hanya satu bentuk ya. Kalau punya bentuk kedua ketiga kan good, bagus kata sifat, jadi ada bentuk keduanya atau goodid, nggak pernah dengar kan kata itu ya. Nah, jadi ini jawabannya benar ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi. Nah, sekarang jika sanggup, matikan suaranya, jawab sendiri ya. Ya, terjemahkan. Apakah Indonesia menyelenggarakan, gitu ya maksudnya, menjalankan, ini mundur, upacara penyerahan jabatan Presiden G20 di dalam suasana akrab di Bali tahun 2022 gitu ya. Nah, jadi menyelenggarakan itu berarti ini ya. Harus pakai did benar. Kata kerjanya harus ke satu. Oh, ini mah kedua ketiga kan hold, handle. Ini salah, harusnya hold, harusnya ke satu sesuai dengan rumus saya. Nah, ini Pak, ini salah, harusnya did-nya udah benar ya. Tapi yang salah ininya, held, harusnya hold kan harus verb 1 sesuai dengan rumus A ya, gitu ya. Ya. Nah, sekarang latihannya kalimatnya bahasa Indonesia, terjemahkan jadi Inggris ya. Tuh. Kita lihat ini predikatnya penentu rumus. Digugat, terbukti bersalah. Oh, berarti harus pakai rumus B itu di ter. Berkarat tuh bukan kata kerja, berarti harus pakai C gitu ya. Ya, rumusnya ya. Ayo. Ini cek dulu vocabnya. Tersangka masih ingat? Suspek. Gugat dari S, S-U-E ya. Terbukti bersalah dari C. Convicted. Hukum sentence ya. Beratnya severe. Olehnya by. Pengadilannya court. Ayo. Ingat? Digugat pakai rumus B ya, jadi pakai was were. Karena tersangkanya satu berarti pakai was. Was the suspect, karena pasif harus kata kerja ketiga. Should harus terbukti bersalah, pasif juga ter kan, harus ketiga. Convicted dihukum di, pasif lagi harus ketiga. Sentenced pakai D, severely by the court. Nah, ini jawaban yang benar. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Ini jawabannya. Ya, nomor 2.
Pagar, fence. Atapnya, roof. Berkarat, rusty. Dulu, in the past. Oh, no, ini pakai rumus mana ya? Ingat tentu rumus ini, predikat. Oh, berkarat itu kata keadaan atau sifat. Berarti pakai rumus C ya. Tuh, ini ya, pakai rumus C. Berarti, oh, karena pagar, atap 2, jadi pakai were. Were the fence and the roof rusty in the past? Ini jawabannya ya. Nah, seperti ini. Lagi. Ya. Oh, menyelenggarakan berarti aktif yang pakai did ya. Tapi cek dulu vocabnya. Ini hold, held, ini ceremony, ini handover, presidency, ini atmosphere, ini intimate ya. Berarti did Indonesia hold, ini mundur dari paling belakang, G20 presidency handover ceremony in, mundur lagi ya, intimate atmosphere in Bali 2022. Nah, seperti itu ya. Ini jawabannya. Nah, jadi pakai did, kata kerja ke 1. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Padahal kenapa ini harus dimundurkan? Jadi ini nih upacara penyerahan jabatan presiden harus dari G20 dulu nih, harus G20 presidency handover ceremony. Kenapa harus mundur? Ini disebutnya pelajaran compound noun. Padahal saya belum begitu mengerti pelajaran compound noun. Mau ngerti? Buka di pencarian, ketik dadang-dayar compound noun, nanti keluar ya rumusnya. Ya, pelajarannya bukan rumusnya. Sekarang tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya, tanpa bantuan suara saya. Tadi mungkin bisa menjawab karena dibantu suara saya ya. Jadi matikan dari awal sampai akhir ya. Nah, buka playlist di Dadang Dayar agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Padahal tadi saya belum begitu mengerti aktif pasif. Saya ingin belajar satu demi satu, boleh nih. Klik yang ini nih, yang kanan ini ya, klik nih yang kanan ini. Ini akan dipelajari satu demi satu yang aktif, pasif, dan yang tidak punya kata kerja. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa.